Member FEC lagi deg-degan karena semua pembayaran bonus ditunda 3 hari. Ini hari kedua ya, semoga besok. Tapi feeling gua kok nggak enak. Kenapa? Karena seminggu yang lalu ya, admin-admin dari grup FEC itu mengeluarkan ponzi baru namanya FF91. Kepala Desa Penuja, Kecamatan Prebarat, Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Soeharto akan membuat salah satu kampung di Desa Penuja bernama Kampung Feature E-Commerce. Selain itu, ia juga mendorong warga masyarakat agar ikut bergabung dengan perusahaan FEC. Dengan adanya kampung ini nantinya diharapkan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat setempat melalui bisnis FEC. Kali ini saya akan memberikan bukti konkret kalau FEC itu adalah scam. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, tolong ya dengan sangat sebelum berkomentar, tonton dari awal sampai akhir. Kepala Desa Penuja, Kecamatan Prebarat, Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Soeharto akan membuat salah satu kampung di Desa Penuja bernama Kampung Feature E-Commerce. Selain itu, ia juga mendorong warga masyarakat agar ikut bergabung dengan perusahaan FEC. Dengan adanya kampung ini nantinya diharapkan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat setempat melalui bisnis FEC. Sementara itu, ia sendiri bersama istrinya sudah menggeluti bisnis itu sejak 3 bulan yang lalu dan sudah merasakan keuntungan yang besar. Member FEC lagi deg-degan karena semua pembayaran bonus ditunda 3 hari. Ini hari kedua ya, semoga besok. Tapi feeling gua kok nggak enak gitu. Kenapa? Karena seminggu yang lalu ya, admin-admin dari grup FEC itu mengeluarkan ponzi baru namanya FF91, dan ternyata nggak sampai seminggu 2 minggu udah scam. Itu kalau perkiraan saya, itu bos Cina mainlandnya, bos ponzi Cina mainland yang punya FEC itu bilang, udah lalu bikin produk baru ini untuk bonus lu karyawan-karyawan, dah hajar deh. Nah, artinya apa? Dia suruh nyari bonus sendiri, makanya keluarin FF91 itu. Dan ternyata kan sudah scam. Mau minta naik duit, dia minta foto telanjang dulu. Itu udah kayak zaman dulu apa itu AGT Komer, kemudian Enel Green energi baru, kemudian Asel Group, terus Medisa. Ya kelakuannya kan sama semua ini. Kalau udah kelihatan itu penipu, penjahat, maling, kemudian kamu mau berharap FEC itu orang jujur, mikir pakai otak. Anda udah ditipu berkali-kali, berjilid-jilid, masih masuk aja. Dikutip Radar Lombok Bisnis Online Future E-Commerce (FEC), Shopping Indonesia belakangan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Pasalnya, belakangan ini beredar di media sosial, medsos, keluhan para member yang sudah mengikuti bisnis tersebut yang sudah menyetorkan uang tapi tidak bisa melakukan penarikan atau tidak mendapat keuntungan. Dalam bisnis tersebut, para member diketahui akan mengelola toko dalam sebuah aplikasi. Nantinya di toko inilah akan dipesan berbagai barang oleh orang luar yang berasal dari Eropa yang kemudian member inilah yang akan membayar. Nantinya keuntungan atau selisih pembayaran dengan harga barang ini yang menjadi keuntungan dari para member. Masyarakat menjadi tertarik dengan bisnis ini karena ada penghasilan per hari dan diklaim keuntungan juga bisa mencapai ratusan juta per bulan. Namun belakangan muncul informasi jika penarikan dana tidak bisa dilakukan. Namun oleh pihak FEC beralasan tidak bisa dilakukan penarikan beberapa hari terakhir ini, karena sedang terjadi upgrade sistem. Ice Mentor FEC Lombok, Lalu Damar Wulan menyatakan, bisnis online ini sebenarnya tetap aman. Tapi belakangan ini terjadi upgrade sistem sejak Senin kemarin, di mana ada perubahan untuk biaya penarikan yang semula 5% kini menjadi 3%.
Dari kemarin sampai hari ini masih di-upgrade sistem. Tapi hari ini sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah selesai upgrade sistem. Jadi ada perubahan di sistem terkait biaya penarikan yang semula 5% menjadi 3%. Ungkap lalu Damar Wulan saat dihubungi. Selasa, 5/9. Dijelaskan, bisnis FEC ini dilakukan dengan hanya membayar barang-barang yang dipesan di Eropa melalui aplikasi yang sudah ada. Untuk member yang ada di Lombok sudah mencapai 80.000 dan yang di bawah lalu Damar Wulan. Setidaknya sudah ada 11.000 member atau pengikut. Kalau alasan tidak ada orang di kantor FEC karena kemarin ada acara di Labuhan Lombok dan saya juga ada acara di Bima dan kantor FEC ini biasanya tutup, tambahnya. Pihaknya mengaku beberapa orang yang belakangan ini ribut disinyalir hanya melakukan penarikan di kisaran Rp500.000. Padahal dirinya yang melakukan penarikan sampai Rp150 juta tidak pernah ribut. Karena dari jauh sebelumnya, para member dijelaskan kalau beberapa hari terakhir akan ada perbaikan sistem. Kendala penarikan dari Senin kemarin dan memang kita sudah diinformasikan dari jauh sebelumnya kaitan dengan upgrade sistem ini. Tapi teman-teman mungkin tidak membaca instruksi meski sudah diinformasikan sebelumnya dan di bawah saya ini juga rata-rata mengeluhkan terkait penarikan ini. Tapi sudah kita jelaskan terkait upgrade sistem ini, tambahnya. Pria yang akrab disapa Damar ini menegaskan, FEC ini merupakan bisnis jasa pembayaran barang atau sebagai investor kecil. Contohnya jika member mengelola toko bintang 1 untuk sewa toko Rp150.000 dengan keuntungan member bisa sampai Rp23.000 per satu barang per hari. Jadi kita punya kewajiban untuk membayar pesanan barang dalam aplikasi Toki yang kita kelola. Dalam toko itu masuk pesanan orang-orang dari luar setiap harinya dan pesanan orang itu yang kita bayar dan kita dapat untung dalam selisih pembayaran, terangnya. Member FEC lagi deg-degan karena semua pembayaran bonus ditunda 3 hari. Ini hari kedua ya, semoga besok. Tapi feeling gua kok nggak enak gitu. Kenapa? Karena seminggu yang lalu, ya admin-admin dari grup FEC itu mengeluarkan ponzi baru namanya FF91 dan ternyata nggak sampai seminggu 2 minggu udah scam. Itu kalau perkiraan saya itu bos Cina mainlandnya, bos ponzi Cina mainland yang punya FEC itu bilang, udah lalu bikin produk baru ini untuk bonus lu karyawan-karyawan, dah hajar deh. Nah artinya apa, dia suruh nyari bonus sendiri, makanya keluarin FF91 itu. Dan ternyata kan sudah scam. Mau minta naik duit, dia minta foto telanjang dulu. Itu udah kayak zaman dulu apa itu AGT Komer, kemudian Enel Green energi baru, kemudian Asel Group, terus Medisa. Ya kelakuannya kan sama semua ini. Kalau udah kelihatan itu penipu, penjahat, maling, kemudian kamu mau berharap FEC itu orang jujur, mikir pakai otak. Anda udah ditipu berkali-kali, berjilid-jilid, masih masuk aja. Kita sedang berada di kantor FEC. Nih, nah, kita sedang sharing-sharing di sini. Jaya, FEC Jaya. Nah, jangan kerjasamakan dengan ponzi-ponzi yang lain. Ini kita sedang berada di kantor dan aman-aman saja. Nih lihat rame kita di kantor. Kalian asal nyibir saja ngomong di FB. Datang ke sini, saya buatkan panggung dan ngomong gimana FEC telah merugikan orang. Kalau tidak ada motor saya jemput. Nah, yang nyibir nyinyir di FB datang. Ini kantor kami tetap ramai. Kebetulan saja kemarin kami berada di Bima. Di dalam ini. Di video kali ini, saya akan memberikan bukti konkret kalau FEC itu adalah scam. Jadi buat teman-teman semua yang nonton video ini, tolong ya dengan sangat sebelum berkomentar, tonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk like dan sebarkan video ini kepada teman-teman dan juga keluarga kalian yang join dengan FEC. Mau diingat lagi, tonton sampai selesai. Kita ke pembongkarannya. Di sini saya ingin bercerita dulu ya mengenai sejarah bagaimana penipuan semacam ini berlangsung di Indonesia.
Dan tepatnya adalah channel saya ini adalah bukan salah satu sebenarnya, satu-satunya yang membahas ini sejak awal ada namanya penipuan online ini. Ya, bongkar channel gitu loh. Ya, jangan lupa di like dulu ya. Nah, jadi gini guys, di awal cerita itu ini adalah penipuan yang mana mereka ini menggunakan Facebook Ads ya, dan juga Instagram Ads. Mereka ini menyampaikan yang namanya adalah belanja mendapat komisi. Di konten ini kalian bisa lihat ya isinya seperti apa pembongkarannya. Lalu kalian bisa baca komentar-komentarnya. Ada yang tertipu dari ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, bahkan ada yang sampai ratusan juta. Kenapa bisa seperti itu? Jadi sistemnya adalah ketika mereka belanja itu mendapatkan barang-barang yang terus menaikkan harganya, sehingga ketika mereka ingin melunasi tunggakan mereka atau harga yang ditawarkan itu tidak bisa lagi membayar. Itu modus yang pertama di awal itu seperti itu. Jadi itu adalah fakta yang sebenarnya, sejarah kenapa orang-orang di Indonesia banyak tertipu di hal semacam itu. Mereka menggunakan Shopee, Lazada, Amazon, dan lain sebagainya sebagai sarana untuk menipu orang-orang. Ketika kalian namanya mau belanja mendapat komisi, sebenarnya di Shopee pun, Lazada, lain sebagainya pun juga bisa, yaitu sistem dropship. Itulah yang benar. Kalian order barang, kalian jual, kalian kirim barangnya dari marketplace. Itu baru namanya dropship. Barangnya ada, yang jualnya ada, yang terima pun juga teman-teman kalian menerima barangnya. Jadi seperti itu adalah sistem dropship yang sebenarnya. Kalau kalian perhatikan di FEC, coba lihat aja alamat tujuannya, kurirnya bisa dicek nggak? Kalau di Shopee itu udah jelas. Ketika kalian mau namanya melihat transaksi dan juga posisi si kurir dan barang sampai mana, itu kan bisa cek. Baik itu di aplikasi Shopee, contoh gini ya. Di aplikasi Shopee itu ada pakai GNT. Nah, di GNT, di website khususnya ya yang mereka pakai gnt.com, itu kita bisa tracking juga si barangnya udah sampai mana. Nah, sementara di FEC, coba kalian lihat. Mereka pakai kurirnya apa? Ada tidak? Kalau tidak ada seperti itu, saya pun juga udah cek sebenarnya. Maka kan tidak ada semacam hal itu. Jadi itu udah pasti sebenarnya itu adalah penipuan namanya belanja mendapat komisi. Ini adalah evolusi dari penipuan yang sudah lama terjadi di Indonesia. Dan targetnya adalah orang-orang awam yang baru tahu mengenai namanya dunia money game. Luar biasa. Mantap, Jos. Luar biasa ya. Terima kasih yang dari Lombok. Nih. Ya. Iya, Mas Johan Effendi. Salam dari saya, Mas Johan Effendi. Sukses di Lombok. Luar biasa, sukses. Kantornya, kalau kita melihat kantornya, melihat office FEC, luar biasa. Salam Lombok, sukses. Semangat, semua anggotanya kalau tak lihat videonya ya, sukses lah pokoknya. Tempatnya ya mewah, penuh dengan apa, mungkin di Lombok itu seperti apa ya, kubu-kubu seperti itu ya, jadi asik gitu di dekat taman ya, wisata gitu ya. Di situ juga tempat parkirnya luas ya, mobil bisa nyaman gitu parkir. Dan dilihat dari anggota-anggotanya di sini juga istilahnya sangat seneng gitu ya, bangga dengan adanya FEC semakin berkembang. Apalagi di sini juga saya pernah melihat ada salah satu kades ingin membuat kampung FEC. Sukses, semangat, luar biasa. Tapi begini Mas, seperti ini Bos, begini Bang, untuk teman-teman yang sudah sukses nih, yang sudah menyuarakan gemebiarnya FEC yang ada di Lombok, ya kami juga istilahnya ikut senang dengan kegembiraan kalian ya. Tapi ya kami mohon kalau memang ada si penanggung jawab FEC ini boleh disalamkan gitu ya. Sedangkan di belakang saya, rekan-rekan saya tentunya yang ada di lingkup Jawa Timur ya,
jauh sekali sama Lombok. Barangkali adminnya paham. Ini banyak nih Mas, admin-admin yang kabur. Nah, bawa uang-uang anggota yang ada di FEC. Ini seperti apa ini coba? Di situ kan kantornya besar, mewah, luar biasa. Saya salut dengan apa uploadan dari Mas siapa tadi itu ya. Salam. Kita abaikan orang yang nyibir, kita abaikan aja. Tapi barangkali bisa membantu rekan-rekan kita yang berkorban ini loh, korban yang sampai tidak bisa menarik uangnya. Ya, admin yang membuat grup, mungkin barangkali kenal kali, tapi kalau admin yang membuat grup itu kan namanya itu ada 1000 nama lebih, berjuta-juta nama ya. Ini kan menyeluruh dunia ini. Ya, saya katakan mungkin menyeluruh Indonesia ya. Se-Indonesia yang nggak kenal FEC siapa sih ya? Saya yakin pasti kenal ya. Saya yakin pasti kenal, apalagi dengan viralnya di Lombok, dengan PT yang sudah mungkin kantornya didirikan dengan tempat yang sangat mewah, itu sangat luar biasa. Publik menyaksikan, saya yang di Jawa Timur juga bisa mendelok itu bisa melihat ya. Jadi kami mohon, ayo Mas bantu, wah, bantu teman-teman kita, rekan-rekan kita ini yang uangnya itu nyangkut di aplikasi FEC yang selama ini sampai sekarang tidak bisa ditarik, nilainya nggak sedikit loh Mas. Ya, barangkali dengan adanya kantor mewah seperti itu adminnya bisa membantu. Bisa membantu kami. Perlu data berapa, perlu anggota berapa yang saya kumpulkan nanti barangkali kita bisa komunikasi Mas. Salam, saya dari Jawa Timur, barangkali nyangkut yang di Lombok yang ada kantornya, namanya kantor office itu istilahnya kan legalitasnya itu sudah, saya nggak ingin tahu lah, yang penting sudah ada kantor, entah itu legalitas seperti apa saya nggak ingin tahu, yang penting ada kantornya FEC, berarti sukses kan gitu ya, dibanding seperti saya, anggota-anggota yang lain cuman hanya nebeng, hanya pada makmum, ikut-ikutan tok, deposit dengan harapan mendapatkan untung, tapi tuh